ini adalah tentang gerak lurus. Jadi ini adalah bagian kedua daripada gerak lurus dan di sini kita akan membahas tentang soal-soal yang dia itu lebih susah daripada biasanya. Jadi kalau misalkan belum lihat penjelasan daripada gerak lurus bagian yang pertama, silahkan nonton dulu ya. Karena akan membingungkan kalau kita tiba-tiba langsung ke sini karena itu ada hubungannya dengan grafik, vektor dan segala macam. Ini adalah resume daripada apa yang sudah dijelaskan di bagian pertama. Saya nggak masuk ke sini, saya langsung masuk ke tentang soal latihan. Yang pertama adalah kita pada saat melihat grafik seperti ini, maka yang harus kita lihat adalah apa yang tertulis di sumbu Y dan sumbu X. Di sini sumbu Y-nya adalah tentang posisi dalam satuan meter, sementara sumbu X-nya dalam waktu. Biasanya sumbu X dalam satuan waktu, ini kurang ketikan ya, perpindahan. Jelaskan arah gerak benda untuk setiap bagian, yaitu adalah AB, BC, CD, DE, dan EF. Jadi kalau untuk gerakan yang pertama, kalau misalnya kita ambil gerakan arah karena ini di sini adalah X, berarti kan arahnya kan horizontal. Jadi kalau dia arahnya horizontal, kita bicara tentang arah gerak ke kiri atau ke kanan. Katakanlah pertama kali kita anggap gerakannya dia itu adalah ke kanan. Jadi gerakan dari AB itu adalah dia gerak ke kanan itu sejauh 20 meter. Terus kemudian pada saat gerakan BC, dia geraknya adalah ke kiri. Karena di situ gerakannya dari posisi 20 meter kembali ke 0. Gerak ke kiri sejauh 20 meter. Gerakan CD itu juga gerakan ke kiri, itu sejauh 20 meter. Sementara gerakan DE itu adalah diam. Jadi dia nggak berpindah tempat. Sedangkan gerakan EF itu adalah gerakan ke kanan. Gerakan ke kanan kembali lagi ke posisi semula. Gerakan ke kanan sejauh 20 meter. Jadi pada saat kita untuk yang soal B, kalau kita mau mencari jarak, berarti kita tinggal menambahkan semuanya. Gerakan AB, gerakan BC, gerakan CD, gerakan DE 0, nggak usah ditulis, gerakan EF 20. Berarti jarak yang ditempuh itu adalah 80 meter. Sementara kalau misalkan kita mau nyari tahu perpindahan itu melihat kondisi awal dan akhir. Pada saat kondisi awal di posisi koordinat 0,0 mungkin, terus kemudian pada saat akhir juga kembali lagi ke koordinat 0,0, berarti perpindahannya itu adalah 0 meter. Karena dia hanya melihat awal dan akhir. Gambarkan grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau misalkan kita gambar kecepatan terhadap waktunya, kita lihat satu-satu untuk masing-masing gerakan. Di sini adalah V versus T. Gerakan AB, kalau kita mau nyari tahu kecepatannya, saya tulis di sebelah kiri ya. Kecepatan untuk gerakan AB berarti adalah 20 dibagi sama waktu. Waktunya adalah 8. Jadi kalau misalkan kita hitung, dibagi 4, berarti dapatnya 5, dibagi 4 dapatnya 2. Ini satuannya adalah meter per detik. Jadi kalau kita tulisin untuk 8 detik itu 8 detik ini 10 mungkin totalnya 36. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ini kurang panjang. 36 di sini. Berarti 8 itu sampai di sini kira-kira 8, berarti 2,5 itu di sini. Ini 2,5. Satuannya adalah meter per detik. Sementara untuk gerakan berikutnya, yaitu adalah gerakan BC, VBC, itu kan dia bergerak ke kiri, berarti perpindahannya adalah minus 20. BC itu dari 8 ke 14, berarti 6. Jadi kalau misalkan kita hitung dibagi 2, dapatnya 10 per 3. Jadi 3 lebih, posisinya dia itu di minus. Berarti minus 10 per 3 di sini.
8 sampai ke 14. 14 kira-kira di sini. Berarti kalau misalkan kita gambarnya itu kira-kira gini. Ini pas di 10/3. Terus kemudian untuk gerakan CD. Gerakan CD itu juga sama. Interval waktunya itu adalah 6 detik. Berarti minus 20 dibagi 6 jadi sama minus 10/3 meter per detik. Jadi kalau misalkan kita lanjutin, gambarnya ini garis lurus sampai ke angka 20. Sampai di sini. Terus kemudian untuk gerakan berikutnya itu diam. Jadi pada saat 20 sampai 28 itu kira-kira di kan 30, 28 itu di sini. Berarti 0. Ini posisi untuk 28. Terus kemudian dari 28 ke 36 kecepatannya positif kembali. Jadi gerakan untuk EF 20 dibagi sama interval waktu. Berarti 8 hasilnya adalah 2,5 atau 5/2 meter per detik. Jadi kalau misalkan kita gambar, dia ada gambar garis horizontal di sini. Yang kira-kira itu sejajar dengan segaris dengan ini. Nah, itu gambarnya. Oke, itu C, nomor 1 C. Kemudian contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 ini akan ada baiknya jika kita ngerjainnya itu sambil digambar bagaimana gerakannya dia. Jadi kalau misalkan kita lihat benda P mula-mula bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second dari A menuju ke B. 10 second kemudian, benda Q bergerak dengan kecepatan awal sekian dari B menuju ke A. Berarti ada B, ini ada benda Q. 10 second kemudian, berarti benda Q itu dia bergerak belakangan. Kalau dia bergerak belakangan, berarti waktu dia berada di perjalanan itu lebih sedikit ketimbang P. Jadi kalau misalkan P-nya bergerak lebih dulu, Q belakangan 10 detik kemudian, berarti kalau TQ-nya kita misalin T, maka TP-nya itu kita misalin T plus 10. Satuannya dalam detik ya. Jadi di sini T-nya ketemu dalam satuan detik. Gerak mula-mula itu adalah 20 meter per detik kecepatannya. Terus di sini ada perlambatan. Jadi Q itu bergerak ke arah kiri, tapi dia diperlambat. Berarti sebenarnya percepatan Q itu adalah 2 meter per detik kuadrat. Berarti arahnya ke kanan. Karena dia gerak ke kiri, diperlambat, berarti pengertiannya adalah gerak ke kanan. Jarak antara mereka adalah 500 meter. Kapan dan di mana P dan Q akan berpapasan. Jadi kalau misalkan kita membahas gerakan yang dia itu saling ketemu, berarti kita bisa tahu bahwa S-nya P sama dengan S-nya Q. Tapi kita harus kasih kedudukan dia mula-mula. S0-nya P ditambah sama V0-nya P dikali sama waktunya P ditambah sama setengah kali percepatannya P dikali sama waktunya P kuadrat, karena waktunya P sama waktunya Q kan nggak sama. S0-nya Q ditambah sama V0-nya Q dikali sama waktunya Q ditambah setengah dikali percepatannya Q dikali sama waktunya Q kuadrat. Terus kemudian disubstitusi. S0-nya P 0, V0-nya P itu 10, waktunya P itu adalah T tambah 10, ditambah setengah percepatannya P itu 1, waktunya P itu T tambah 10 kuadrat, S0-nya Q itu 500, V0-nya Q jangan lupa ya, ada tanda minusnya karena dia bergerak ke kiri, sementara percepatannya dia itu positif. Karena dia gerak ke kiri tapi diperlambat katanya kan, T kuadrat. Jadi di sini kalau misalkan kita ekspansi, yang di sebelah kiri itu 10T ditambah sama 100, ditambah sama, ini adalah setengah T kuadrat, ditambah dengan 10T, ditambah dengan 50, sama dengan 500 dikurangi 20T, ditambah sama T kuadrat, kumpulin jadi 1, dibikin di sebelah kanan, berarti setengah T kuadrat, minus 40T ditambah 350 ya. Ditambah 350 dikali 2 berarti T kuadrat minus 80T
ditambah sama 700, terus kemudian kita faktorin T minus 10, T minus 70. Nah, yang dipakai adalah T sama dengan 10. Kenapa? Karena pada saat T sama dengan 70, kalau misalkan kita mau nyari tahu S-nya P, berarti kita substitusi ke yang tadi, S0-nya P ditambah V0P dikali semua waktunya P, ditambah sama setengah kali percepatannya P dikali semua waktu kuadrat. Nanti kita akan mendapatkan angka yang dia lebih besar dari 500. Jadi kalau misalkan kita hitung, nanti kita akan mendapatkan angka di sini kan 0, ini 10, V0-nya P itu 10, waktunya P kalau misalkan kita isi 70, berarti kan T-nya P tadi kan T plus 10 kan, berarti ini 800 ditambah setengah kali percepatannya dia 1, T plus 10-nya itu berarti 80 kuadrat. Nah, ini nanti angkanya lebih gede daripada 500. Jadi ini nggak dipakai. Jadi yang dipakai adalah T sama dengan 10, berarti untuk mereka ketemu, Q-nya itu bergerak 10 detik, karena waktu itu adalah waktunya Q, atau waktunya P itu kalau kita cari adalah 20 detik. Ini udah sesuai dengan jawaban. Terus kemudian kalau misalkan kita mau nyari tahu jaraknya dia, kalau dihitung dari posisi A, berarti yang kita cari adalah S-nya P pada saat P-nya itu adalah 10 detik tadi. Jadi kita nyarinya adalah S0-nya P ditambah sama V0-nya P dikali sama waktunya P maksudnya, setengah dikali sama percepatannya P dikali waktunya P kuadrat. S0-nya P 0, kecepatannya mula-mulanya P tadi 10, dikali sama waktunya, berarti kan 10 ditambah sama 10, ingat tadi waktunya itu kan kerangka acuannya kan dari Q, percepatannya itu nilainya adalah 2, punya P adalah 1, terus kemudian waktunya P itu 10 tambah 10 dikuadratin, jadi nanti kita akan mendapatkan jaraknya, posisi ketemunya itu 400 meter dari posisi P mula-mula. Jadi udah sama ya. Terus kemudian soal berikutnya, ini agak kurang bagus gambarnya, jadi kalau misalkan kita gambar, ini seharusnya angka 30-nya itu di sini. Ini di sini 30 dan di sini itu informasinya kurang 45 harusnya. Satuannya menit ya. Jadi kalau misalkan kita ubah, di sini itu adalah setengah jam, di sini berarti 3/4 jam. Nah, sekarang kita mau nyari tahu yang A, kapan kecepatan kedua mobil sama, berarti kecepatan kedua mobil sama pada saat di sini. Jadi pada saat 60 km per jam, jadi waktunya itu kita tinggal melihat grafik aja pada saat 30 menit. Pada saat itu mobil mana yang berada di depan dan berapa yang jauhnya? Karena di sini itu adalah V versus T, berarti kita kalau mau nyari tahu jarak, berarti kita nyari tahu luas. Sehingga kalau misalkan kita mau kerjain untuk soal yang A, kalau kita mau melihat untuk gerakan mobil A itu kan kalau misalkan kita gambar, ini adalah V-nya, ini versus T-nya, untuk rentang waktu 30 menit. Berarti kan gambarnya kan seperti ini kan setengah jam. Saya ganti dalam satuan jam, di sini kan angkanya 60 km per jam. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu jarak yang ditempuh oleh A itu tinggal nyari daripada luas segitiga. Setengah kali setengah dikali sama 60 berarti dapatnya adalah 15 meter. Sedangkan untuk gerakan B itu kan kalau misalkan kita gambar grafiknya, setengah jamnya itu posisinya dia itu adalah karena kecepatannya dia konstan terus, jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu luas, tinggal dicari dari luas persegi panjang. 60 dikali sama setengah, berarti adalah 30 km. Berarti kesimpulannya, untuk rentang waktu setengah jam, B-nya itu berada di depan. Jadi B itu di depan daripada A sejauh 15 km. Itu. Terus kemudian kalau misalkan dicari untuk yang kedua, setelah 80 menit mobil mana yang berada di depan dan berapa jauh. Nah, kita lihat untuk kondisi yang 80 menit. Nah, 80 menit saya kerjain di halaman berikutnya. 80 menit itu berarti posisinya itu sudah di sekitar sini. Ini 80 menit.
Ini tadi kan 45 menit, dan ini gambarnya kan nggak benar. Ini kan harusnya 30 menitnya kan di sini. Gitu. Jadi pada saat dia 80 menit, kalau misalkan kita gambar untuk yang A, gambarnya akan seperti ini. Ini pakai dalam satuan menit dulu, V. Berarti gambarnya itu seperti ini. Jadi kita ngerjainnya pakai luas, 80 menit. Nah, ini adalah 45 menit. Ini angkanya di sini adalah 90. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu jarak yang ditempuh oleh A, maka S-nya A itu kita bisa nyari dari luas trapesium. Jumlah sisi sejajar, jumlah sisi sejajarnya adalah 80, dari sini ke sini kan 80 kurangi 45, berarti 35 menit, jadi 80 ditambah sama 35 menit, karena kita harus ubah ke satuan jam, berarti ini dibagi sama 60, dibagi sama 2, kan jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2, ini bagi 2-nya, tingginya adalah 90. Nah, kita bisa mendapatkan SA-nya nanti, hasilnya adalah 86/4 km. 86/4 km dari hasil hitungan itu. Sedangkan kalau untuk gerakan B, kalau misalkan kita lihat, B itu kan kecepatannya konstan. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu akan tetap horizontal seperti ini. Ini itu adalah 80, ini kecepatannya 60. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu jaraknya B, 60 km per jam dikali sama 80/60, diubah ke dalam satuan jam. Berarti ini adalah 80. Jadi pada saat dia 80 menit, kebalik. A-nya duluan. A-nya itu di depan B sejauh 6/4 km. Jadi pada saat tadi 30 menit, A-nya kan di belakang, B-nya di depan. Nah, sekarang pada saat 80 menit, A-nya itu sudah di depan. Berarti kesimpulannya, ada dua kemungkinan kapan si A ini menyalip si B, yaitu di dua posisi, apakah dia itu di antara 30 sampai 45 menit, ataukah dia itu di antara 45 sampai 80 menit. Jadi yang B udah kejawab ya, yang A udah kejawab, yang B udah kejawab. Nah, sekarang kalau kita mau tahu posisi yang sebenarnya itu adalah, berarti di sini kan ada dua pertanyaan. A-nya itu menyalip B, apakah di posisi waktu antara 30 sampai 45 ataukah antara 45 sampai 80. Nah, berarti kita harus nyari untuk yang 45 menit. Berarti pada saat sudah berjalan T sama dengan 45 menit, kita cari tahu A-nya itu menempuhnya sudah berapa jauh. Dan kalau misalkan kita gambar, ini gambar V, ini gambar T, 45 menit kan untuk yang A kan gambarnya seperti ini. 45 menitnya diubah ke jam ya nanti ya. Ini adalah 90. Jadi kalau kita mau nyari tahu S-nya A, berarti sama dengan pakai luas segitiga, setengah kali alas. Alasnya itu 45 bagi 60, berarti 3/4 dikali sama tinggi 90. Maka kita akan mendapatkan S-nya A itu adalah 33 3/4 km. Nah, sementara pada saat kita melihat untuk yang B, dia kan gerakannya kan tetap sama terus kecepatannya 60 km per jam. Jadi kalau kita mencari tahu luasnya, 45 diubah ke jam dikali 60, berarti adalah 45 km. Kesimpulannya, untuk sampai 45 km, B-nya itu masih di depan. Berarti kesimpulan ini nggak benar. A-nya menyalip B itu akan di posisi 45 sampai 80 menit. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu ini, dan kalau misalkan ditanya kapan A menyusul B, berarti kita bisa gambar untuk waktu yang dia di antara 45 sampai 80. Jadi untuk gerakan si A, dia akan jadi seperti ini. Pada saat dia sampai 45 menit dia belum nyusul. Nah, ini pada saat dia tuh T. Ini 45 menit.
Jadi kalau misalkan kita cari dari sini ke sini itu, karena kita kan berhubungan sama luas kan nanti dari sini ke sini itu adalah 45 menit. Jadi T dikurangi 45, jadi T dikurangi sama 3/4. Katakanlah dalam hal ini kita mau satuannya itu langsung dalam jam. Ini adalah 90, itu untuk A. Sementara untuk yang B, karena dia itu kecepatannya sama terus, jadi dia gambarnya akan tetap horizontal gini, di mana T-nya ini tetap sama dalam satuan jam. Ini adalah 60. Pada saat A menyusul B, maka jarak yang ditempuh oleh A sama dengan jarak yang ditempuh oleh B. A-nya kita cari dari luas trapesium. Jumlah sisi sejajar, jadi T ditambah sama T dikurangi sama 3/4, dibagi 2 dikali sama tinggi, tingginya adalah 90. Sementara untuk yang B itu 60 dikali sama T, T-nya sudah dalam satuan jam. Jadi kalau misalkan di sini kita sederhanain, dibagi sama 30, ini dibagi sama 30, terus kemudian kita kali silang, 3-nya itu dikaliin sama ini, 3/4, sama dengan ini 4T, 6T, minus 9/4 sama dengan 4T, pindah ruas 2T sama dengan 9/4, berarti kita bisa mendapatkan T-nya adalah 9/8 jam. 9/8 jam ini kalau kita ubah ke dalam menit, berarti dikali sama 60, kita akan mendapatkan 67,5 menit. Jadi pada saat waktu ini, sekian, si A itu sudah berhasil menyusul si B. Terus kemudian kita lihat pertanyaannya kapan dan di mana. Jadi kalau misalkan kita nanya di mana, berarti kita nyari posisinya dia. Jadi kalau kita nyari tahu posisinya dia, ya berarti kita tinggal mencari S-nya A. S-nya A tadi kan T ditambah sama T dikurangi sama 3/4, dibagi sama 2 dikali sama 90, T-nya itu diganti dengan 9/8, jangan diubah ke menit dulu ya, karena kan kita mau ngitung dalam satuan jam. Dikali sama 90, jadi di sini nanti kita akan mendapatkan jarak yang ditempuhnya adalah 67,5 km. Ya, silakan dicek pakai kalkulator ya. Oke, terus kemudian untuk soal berikutnya. Sebuah kereta bergerak dari soal yang keempat, ini contoh soal yang terakhir untuk gerak lurus bagian yang kedua. Sebuah kereta bergerak dari stasiun N ke stasiun P. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat dia posisinya ini N, terus kemudian ini P. Ini ada sebuah kereta yang dia itu bergerak dipercepat. Jadi pada saat awal dia nggak punya kecepatan, terus kemudian dia dipercepat dalam kecepatan 72 km per jam, berarti ini diubah ke dalam meter per detik, nanti akan mendapatkan 20 meter per detik. Kemudian kecepatannya dipertahankan, jadi dalam kondisi itu dia bergerak dengan kecepatan konstan, terus kemudian diperlambat sampai berhenti, dan perbandingan waktunya adalah ini. Ini pada saat dia dipercepat, ini pada saat dia bergerak dengan kecepatan konstan, ini pada saat dia diperlambat. Jadi waktu untuk dipercepat dan diperlambatnya itu sama. Sehingga kalau misalkan kita gambar grafiknya, ini adalah grafik V versus T. V-nya itu dalam satuan meter per detik, T-nya itu katakanlah dalam satuan detik. Jadi kalau misalkan kita gambar, gambarnya kurang lebih kayak seperti ini. Ini di sini adalah waktunya itu adalah T, karena waktu yang berikutnya itu adalah 8T. Jadi kita punya di sini itu 9T. Karena ditambah sama 8T, terus kemudian balik lagi sampai dia itu diperlambat itu 10T. Ini adalah 20 meter per detik. Gambar grafik sudah. Berapa lamakah kereta bergerak dari stasiun N ke stasiun P? Jadi kita bisa melihat dari waktunya. Dia nggak ada ngomong tentang jarak. Berarti kita bisa cari dari percepatan kereta, 2. Percepatan kereta itu adalah untuk yang di sini. Jadi ini percepatannya itu adalah 2 meter per detik kuadrat. Nah, kita bisa pakai ini untuk menghitung waktunya. Untuk soal B, gerakan yang itu, katakanlah gerakan 1, gerak 1, ini adalah gerakan dipercepat.
Tinggal tulis VT sama dengan V0 ditambah sama A kali T. VT-nya itu adalah 20, V0-nya adalah 0, A-nya adalah 2. T-nya kita nggak tahu, berarti T-nya kita ketemu 10 detik. Jadi gerakan yang pertama ini kita bisa tahu bahwa ini adalah 10 detik. Ini adalah 80 detik. Jadi di sini angkanya adalah 90, sedangkan yang di sini angkanya adalah 100. Sehingga kita bisa tahu berapa lama kereta bergerak dari stasiun N ke P, yaitu adalah 100 detik. Kan dari posisi paling awal sampai dia itu diperlambat kembali. Terus yang C, berapakah jarak dari kedua stasiun? Kita bisa mencarinya dari luas daripada trapesium. Jadi yang C, jaraknya itu adalah trapesium, jumlah sisi sejajar. Yang atas ini kan 80, yang bawah dari sini ke sini adalah 100, sampai sini 100. Jumlah sisi sejajar 100 tambah 80 dibagi 2 dikali sama tingginya 20. Atasnya 120, ini bisa dicoret 10, berarti hasilnya adalah 180 dikali 10, yaitu adalah 1800 meter, dan cocok. Yang D, berapakah jarak yang ditempuh kereta selama bergerak dengan kecepatan tetap? Berarti yang gambarnya yang garisnya horizontal, saya pindahkan gambar grafiknya tadi ya. Di sini ada waktu dalam satuan detik, di sini ada kecepatan, kecepatannya itu tadi mencapai 20, satuannya meter per detik. Jadi kalau misalkan kita gambar, dia tadi ada gambar kayak seperti ini di 10, terus kemudian ada sampai 90, terus kemudian sampai 100. Dia mau nanya berapakah jarak yang ditempuh selama kereta bergerak pada kecepatan tetap. Berarti yang ini maksudnya jaraknya itu tinggal nyari luas yang ini berarti tinggal 20 dikali sama 80. Hasilnya adalah 1600 meter. Terus kemudian yang E, berapakah kecepatan rata-rata selama perjalanannya? Jadi kalau kita mencari tahu kecepatan rata-rata berarti tinggal nyari perpindahannya itu berapa dibagi sama waktunya. Tadi kan perpindahannya udah dapat, jarak dari antara kedua stasiun adalah 1800, waktunya itu adalah 100 detik. Jadi kalau misalkan kita bagi, dapatnya adalah 18 meter per detik. Itu adalah contoh-contoh soal untuk gerak lurus yang dia itu soalnya lebih bervariasi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di video pengajaran yang lain.